悪いがお前に付き合ってる暇はねえ。Hey Tamagot, seperti biasa bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan tentunya imbangi dengan berolahraga agar kalian selalu fit setiap harinya. Akhirnya Roronoa Zoro dipastikan bisa untuk mengendalikan pedang Enma di chapter kali ini. Aura dari sang raja tidak lagi terbendung dan kali ini haki yang paling langka tersebut keluar dari dalam diri Zoro. Jadi membuka Roronoa Zoro ini membangkitkan kekuatan sejati dari Enma yang dipadukan dengan Hosoka hakinya. Minggu ini kita dikejutkan lagi dengan isi One Piece chapter 1033 yang berisi banyak sekali hal yang sangat amat menarik. Di antaranya adalah kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh ras Lunarian akhirnya diperlihatkan oleh King. Ras ini memang ras yang paling kuat yang bisa bertahan hidup di lingkungan manapun di dunia. Ada juga karakter yang bernama Shimotsuki Kozaburo yang ternyata dia adalah kakek dari Kuina. Jadi bagaimana kisah dari Kozaburo ini hingga dia memutuskan untuk meninggalkan Wano Kuni dan membuat desa Shimotsuki di East Blue. Nah jadi dalam video ini Tamagot akan mereview dan juga memberikan kalian penjelasan yang super lengkap mengenai isi lengkap dari chapter 1033. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1033 kita kali ini diberi judul Shimotsuki Kozaburo. Chapter kali ini mendapatkan sampul di mana Tashigi dan juga Smoker sedang bermain dengan beberapa penguin di Pulau Beku. Tashigi adalah penjahat yang menyerah dengan bendera putih. Dia memakai topi hiu, sedangkan penguin adalah pahlawan yang mengalahkan Tashigi. Di sini terlihat Smoker duduk di belakang tanpa melakukan apa-apa, sementara seekor penguin menatapnya ketakutan. Halaman pertama dimulai dari luar kastil Onigashima. Secara spesifik, di sini ada tempat Zoro dan King terus bertarung. Zoro terlihat mengeluh kepada Enma karena telah lepas kendali tanpa izin dan kemudian dia berhasil menarik kembali hakinya. Terlihat lengan Zoro kembali ke ukuran normalnya. King kemudian mengambil kesempatan ini untuk melompat ke arahnya, tetapi tiba-tiba dia berhenti di depan Zoro tanpa melakukan apa-apa. Zoro terkejut, tapi dia menikam King dengan sandai Kitetsu miliknya di perut King. Namun serangan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap King. King berkata, "Kau mencapai tempat yang tepat." Dan setelah itu, tiba-tiba ada ledakan besar di mana mereka berada. Panel kembali dipotong dan sekarang kita ke menara otak kiri kubah dari tengkorak. Di sana terlihat Queen yang dipukul begitu keras oleh Sanji di chapter 1031 sehingga dia melewati banyak ruangan. Sekarang dia berhasil berjalan kembali ke Sanji. Queen berkata, "Apakah kau baru saja berbicara di telepon dengan pemburu bajak laut? Orang itu tidak akan bisa menang melawan King." King adalah orang yang selamat dari ras Lunarian yang telah punah. Mereka adalah ras mengerikan yang dapat bertahan hidup dalam kondisi apapun di alam. Itulah sebabnya mereka disebut tanda petik dewa oleh orang-orang di zaman kuno. Sanji bertanya, bagaimana ras seperti itu bisa punah? Queen pun menjawabnya, pergi dan tanyakan sendiri sejarahnya. Sesaat Queen mengatakan ini, kita pun bisa melihat bahwa dia membuka mulutnya untuk menembakkan sinyal laser ke Sanji. Kemudian kita kembali ke luar kastil Onigashima. Zoro melapisi dirinya dengan busu suku haki tepat waktu, karena jika telat sedikit saja, dia akan mati. King ada di depannya. Dia tidak terluka meski baru saja meledakkan dirinya sendiri. Zoro menyerang King lagi. Zoro menggunakan teknik Itoryu, Yai, Shin Shin Son Son. King pun berubah menjadi bentuk Pteranodon dan meraih puncak kepalanya lagi dan menyerang Zoro dengan teknik Tempura Udon. Zoro menghunus pedangnya untuk melawan serangan dari King ini. Namun Enma kehilangan kendali dan mulai menyerap haki Zoro lagi. Zoro berkata, "Tunggu sebentar Enma, hanya di saat seperti ini." King terus-terusan menggunakan teknik Tempura Udon ini untuk menyerang Zoro. Zoro pun tidak bisa mengelak dan dia sebagian terkena serangan dari King ini. Serangan dari King ini pun menghancurkan sebagian pulau Onigashima. Dan karena serangan itu juga, Zoro menjatuhkan 3 pedangnya. King berkata, seorang pendekar pedang terseret oleh pedangnya sendiri. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti itu. Zoro pun terlihat melompat dan mengambil salah satu pedangnya. Ternyata Zoro mengambil sandai Kitetsu. Sesaat di udara, Zoro pun mengingat percakapannya dengan Hitetsu dengan pedang ini. Di sana Hitetsu berkata, "Kau sudah menggunakan sandai Kitetsu. Itu salah satu milikku." Zoro pun bertanya bagaimana dia mendapatkan pedang ini di Lockdown. Pedang ini disihir. Di sini pun terlihat flashback yang dimana pedagang dari pedang yaitu Ippon Matsu mengatakan sesuatu. "Apakah kau bodoh? Aku tidak bisa menjual pedang itu padamu. Jika kau mati, itu seperti aku membunuhmu sendiri." Zoro pun dengan lantang menjawabnya pada saat itu, "Aku akan mengambilnya." Kembali ke masa sekarang, King pun terlihat terbang ke arah Zoro dan menendangnya dengan serangan api yang menghancurkan Zoro.
dia dipukul dengan parah, namun Zoro bangkit untuk mengambil pedangnya yang lain. Zoro berkata, "Kau tidak jatuh, aku senang kau baik-baik saja, Wado Ichimonji." Kemudian, lagi-lagi Zoro sekarang ingat saat dia mendapatkan pedang ini, yaitu pedang dari Kuina. Flashback pun terjadi lagi. Di sana Zoro berkata, "Sensei, bolehkah aku mendapatkan pedangnya?" Koshiro menjawab, "Kurasa begitu." Kemudian Zoro mengatakan, "Aku harus menepati janji untuk kita berdua. Aku akan menjadi ahli pedang yang hebat, agar namaku dikenal bahkan di surga." Zoro pun kemudian mengingat bagian lain dari percakapannya dengan Hitetsu. Hitetsu mengatakan, "Begini, pedang putih itu, Wado Ichimonji dan juga Enma, keduanya dibuat oleh orang yang sama, sang pandai besi terkenal, Shimotsuki Kozaburo." Zoro pun kemudian menghubungkan informasi tentang asal-usul pedangnya ini. Zoro mengatakan, "Waktu itu aku tidak bisa memikirkannya karena semuanya terlalu terburu-buru. Tapi, kenapa pedang Wano Kuni bisa berakhir di East Blue?" Kemudian pertarungan pun kembali. King berada di udara dan menyerang Zoro dengan teknik baru yang disebut Barizo Dawn. Ini meluncurkan gelombang kejut dengan mengepakkan sayapnya. Zoro pun terlihat memblokir serangan tersebut. Lalu dia memulihkan Enma. Namun lagi dan lagi, Enma ini mulai menghisap hakinya lagi. King pun datang ke tempat Zoro berada dan memukulnya dengan salah satu sayapnya. Zoro memblokir serangan, tapi tanah pecah dan Zoro jatuh ke area dalam kastil. Nah, sesaat dia jatuh, Zoro pun mengingat percakapannya dengan Momonosuke. Momonosuke berkata, "Zoro Juro, aku beritahukan untuk tidak mengatakan Zunachi." Zoro menjawab, "Itu hanya sesuatu yang dikatakan orang tua di desaku. Aku belum pernah mengatakannya sendiri sebelumnya." Zoro pun ingat bahwa dia tidak pernah tahu nama lelaki tua yang selalu berada di pantai itu. Pada hari kematiannya, Zoro mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah kakek Kuina. Kita di sini bisa melihat foto Kuina bersama ayahnya menangisi kakeknya. Zoro pun mengingat percakapannya dengan Hitetsu lagi. Hitetsu berkata, "Pandai besi Shimotsuki Kozaburo. Dia melanggar hukum dan meninggalkan tanah ini lebih dari 50 tahun yang lalu." Flashback pun dimulai. Itu terjadi sekitar 13 tahun yang lalu di desa Shimotsuki, yaitu di East Blue. Setelah kalah lagi dari Kuina, Zoro pun pergi ke pantai untuk melanjutkan latihannya. Nah, di sana pun ada orang tua yang diingat oleh Zoro, yaitu Shimotsuki Kozaburo, dan dia pun mengajari Zoro kata Zunachi. Zoro bertanya kepada lelaki tua itu apakah dia pernah menjadi samurai, karena semua orang di dojo mengatakannya. Kozaburo mengatakan kepadanya untuk tidak mengatakan apa-apa tentang itu, atau marinir akan datang untuknya. Dia pun kemudian memberitahu Zoro dengan berbalik dan pergi. Zoro menjulurkan lidahnya pada lelaki tua itu dan pergi untuk melanjutkan pelatihannya. Di sana pun terlihat Kozaburo mengamati Zoro saat dia berlatih. Kozaburo berkata, "Apakah kau bosan di dojo?" Zoro menjawab, "Aku kalah lagi dari Kuina, jadi aku harus terus berlari." Kozaburo pun memberi Zoro 2 pedang latihan. Zoro terkejut dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya uang untuk membayarnya. Kozaburo pun mengatakan kepadanya bahwa itu tidak masalah. Kozaburo pun berkata, "Pedang ini adalah satu-satunya yang bisa aku buat sekarang. Gunakan mereka untuk latihan. Pedang adalah alat untuk mengambil nyawa, diciptakan untuk membunuh orang. Pandai besi merancang pedang untuk mengambil nyawa sebanyak mungkin." Zoro pun kaget mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Kozaburo. Kozaburo kembali berkata, setiap pedang memiliki kepribadiannya sendiri, bahwa pendekar pedang harus belajar untuk mengatasinya. Pedang berbahaya adalah pedang terkutuk. Namun pedang terkutuk hanyalah pedang terkenal yang ditakuti oleh yang lemah. Itulah sebabnya mereka menyebutnya terkutuk. Pedang itu menakutkan hanya karena melakukan tanda petik tugasnya untuk itu. Pedang yang aku buat ketika aku masih muda adalah karya agung dalam hidupku. Itu adalah pedang yang sangat serius dalam melakukan tugasnya. Aku memberi tanda petik pedang terkenal itu nama Raja Dunia Bawah. Kemudian flashback pun usai dan kita kembali ke masa sekarang. Zoro terlihat berbaring di tanah dengan wajah terkejut. Dia akhirnya mengerti segalanya. Zoro mengatakan, "Raja Dunia Bawah, Enma, nama desanya adalah Shimotsuki. Jadi itu bukan kebetulan." Zoro pun ingat bagaimana anak-anak di desa Shimotsuki mengatakan bahwa desa itu dibuat oleh bajak laut sejak lama. Ini menurut kakek nenek mereka. Dan kemudian dia mengingat kata-kata Hitetsu lagi. Zoro mengatakan, jadi orang tua itu adalah samurai Wano Kuni. Dia adalah pandai besi Shimotsuki Kozaburo. Kozaburo pernah berkata, pedang terkenal selalu mengawasi mereka dan akan memilih pendekar pedang yang mereka anggap cocok. Zoro pun juga mengingat kata-kata Ippon Matsu lainnya di Low Town. Ippon Matsu berkata, pedang memilih penggunanya. Zoro pun terlihat menatap Enma yang terjepit di tanah. Meski tidak berada di tangannya, pedang itu masih aktif dengan mengeluarkan asap. Dan lengan Zoro masih terpengaruh oleh penyerapan haki dari Enma. Zoro mengatakan, jadi akhirnya datang. Pedang yang telah memilihku dan sedang mengujiku sekarang.
Zoro pun terlihat meraih Enma, lengannya kembali ke ukuran normal. King terlihat ada di depannya. Zoro berkata, memang benar bahwa pedang pada dasarnya tidak memiliki niat buruk. Itu artinya, kekuatanku masih belum cukup. Mungkin Oden bisa bertarung dengan mudah, bahkan dengan sebanyak ini haki dikuras darinya. Benarkah Enma? Beberapa bawahan Beast Pirate mendekati area tersebut untuk membantu King. Beberapa dari mereka percaya bahwa jika mereka mengalahkan Zoro, mereka akan mendapatkan promosi. Zoro terlihat kembali berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk menstabilkan hakiku? Jika aku membiarkan haki sebanyak ini dilepaskan, itu bisa berakhir dengan mengambil nyawaku. Nah, momen epik pun terjadi. Tiba-tiba bawahan Beast Pirate mulai mengeluarkan busa dari mulut mereka dan jatuh. Zoro terlihat berdiri di depan King. 3 pedangnya ditutupi dengan cahaya hitam dan asap. King pun bertanya kepada Zoro, jadi apakah kau berniat menjadi raja? Kemudian Zoro mengingat kata-kata Luffy kepadanya ketika Zoro setuju untuk bergabung dengan kru Luffy. Flashback di chapter pertama pun terlihat. Luffy berkata, pendengar pedang terhebat di dunia. Hebat, dan itu akan pas karena bos baru kau akan menjadi raja bajak laut. Ada lagi yang akan membuatku terlihat buruk. Dan pada panel terakhir, terlihat Zoro menjawab King dengan senyum di mulutnya dan tatapan menantang. Zoro berkata, "Yep, aku punya janji dengan kaptenku dan juga sahabatku." Kemudian chapter 1033 pun usai sampai di sini. Kali ini Zoro menunjukkan kekuatan sebenarnya yang selama ini ia latih bersama dengan Mihawk di Pulau Koreana. Di sini Enma sudah benar-benar bisa dijinakan oleh Zoro dengan menggunakan kemampuan Hosoku Hakinya. Seperti yang kita ketahui, Kozaburo mengatakan bahwa setiap pedang memiliki kepribadiannya sendiri. Pendengar pedang lemah yang tidak mampu mengendalikan pedang akan merasa takut, dan itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa itu pedang yang terkutuk. Dengan mengingat kata inilah, ambisi dari Zoro pun bangkit dan ingin mengendalikan pedang Enma dengan sepenuhnya. Yang kita ketahui memang pemilik Enma yaitu Kozuki Oden juga punya Hosoku Haki. Mungkin dengan sebab inilah alasan mengapa Oden bisa untuk menguasai pedang Enma dan mungkin juga bisa menguasai pedang terkutuk yang lainnya. Jika ambisi dari si pengguna pedang sudah tertanam kuat dalam dirinya, maka dia bisa dengan leluasa untuk menguasai pedang tersebut. Nah, menariknya dalam pertarungan melawan King di sini, Zoro sepertinya akan mengeluarkan teknik khusus yang dimana dengan perpaduan dari Hosoku Haki yang mengaliri pedang Enma ini. Teknik khusus dari Zoro ini mungkin ada hubungannya nanti dengan King sendiri yang dimana ras dari King disebut pada chapter ini adalah tanda petik dewa. Mungkin pedang dari Enma nanti akan memiliki aura yang berbeda dari biasanya karena sudah diselimuti oleh Hosoku Haki Zoro yang dimana haki dari Zoro setidaknya akan mengarahkan kita pada aura iblis. Jadi mungkin pedang Enma yang merepresentasikan neraka memanglah kunci untuk mengalahkan King yang dimana ras lunariannya diberi titel dewa. Di sini pun akan terjadi pertarungan yang seru antara dewa melawan iblis. Bagaimana jika tidak hanya Zoro yang punya Hosoku Haki? King bukanlah hanya nama semata. Tamagon meyakini dia juga punya Hosoku Haki. Akan jadi unik jika benturan Hosoku Haki dari mereka berdua akan terjadi. Benturan dari Hosoku Haki mereka berdua akan membuat langit terbelah, layaknya membagi surga dan juga neraka. Dengan ini tentunya akan sangat seru jika memang benturan kedua haki raja kedua karakter ini akan ditampilkan. Setidaknya King juga layak mendapatkan Hosoku Haki sama seperti Komandan Yonko yang lainnya, yaitu Katakuri. Tentunya dengan pertarungan mereka berdua ini akan segera mengungkap masa lalu dari masing-masing kedua kubu. Nah jadi, apakah dengan pertarungan ini, Enma akan berevolusi menjadi pedang dengan kualitas tertinggi? Atau yang bisa kita sebut, pedang ini akan menjadi pedang hitam atau Kokuto? Bagaimana dengan dua pedang yang lainnya? Apakah Zoro juga bisa memaksimalkan Hosoku Hakinya dan mengaliri itu ke dalam pedang lainnya? Nah, untuk hal ini Tamagon akan bahas di video yang lain karena durasi dalam video ini akan terlalu panjang. Jadi Tamagon pastikan di minggu ini kita akan bersama-sama membahas detail dari chapter 1033 ini. Yep, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini ya, dan mudah-mudahan video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, selamat beraktivitas kembali dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.